Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biliana, NPM 2151020017 dari kelas A Prodi Perbankan Syariah. Di sini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran, yaitu mereview jurnal yang berjudul Adab-Adab Membaca Al-Quran. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review, membaca Al-Quran merupakan suatu pengalaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan. Di dalam membaca Al-Quran, ada adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu 1. Adab sebelum membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi ada 7, yaitu 1. Niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. B. Suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. C. Menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. D. Menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. E. Pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang membaca Al-Quran tetap suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. F. Tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran. G. Membaca ta'awudz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awudz sebelum membacanya, karena ta'awudz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan pekerjaan. 2. Adab ketika membaca Al-Quran. Terdapat 6 adab ketika membaca Al-Quran, yaitu A. Membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtida dan waqafnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. B. Memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dengan menyesuaikan bunyi huruf, panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. C. Membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar-samar atau ragu-ragu bagi orang yang akan membacanya, sehingga dapat didengar dengan sangat jelas. D. Mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. E. Menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. F. Menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran
dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwa. 3. Adab sesudah membaca Al-Quran. Terdapat 5 adab sesudah membaca Al-Quran, yaitu A. Berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran yang dimaksud adalah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. B. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dimaksud adalah memberdayakan anggota badan, lisan untuk membacanya. C. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Hadis. D. Meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul sesuai dengan mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan, sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. E. Muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu, dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan, memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan sesuatu amalan tertentu. Mungkin sekian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.